Komputer yang umurnya lebih dari 2 milenium, beton yang tahan berkali-kali lipat dibandingkan beton versi modern, buku misterius yang nggak bisa dibaca siapapun, ini cuma beberapa hal yang nggak bisa dijelaskan para ilmuwan. Orang-orang zaman dahulu mungkin tahu beberapa hal yang kita nggak tahu dan baru akan kita temukan. Benda pertama dalam daftar kita hari ini adalah manuskrip Voynich. Sekilas ini cuma buku biasa yang berisi gambar dan teks tentang tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau diperhatikan lagi, kamu bisa melihat detail-detail spesialnya. Pertama, kamu nggak bakal paham satu kata pun yang tertulis di sana. Google Translate juga nggak guna deh. Menurut perkiraan, buku ini ditulis pada abad ke-15, tetapi bahasanya bukan bahasa kuno. Naskah kuno ini ditulis dalam bahasa yang tidak terdeteksi, para ilmuwan bahkan menyebutnya Voynichese atau bahasa Voynich. Ada banyak perdebatan mengenai buku yang ditulis tangan ini. Sebagian orang yakin bahwa buku ini berisi sandi-sandi dan kita bisa memecahkannya. Yang lain yakin kalau ini adalah bahasa yang dibuat sendiri. Ahli kriptografi bahkan membuat alfabet Voynich Eropa, tapi itu nggak banyak membantu. Ilustrasi di dalamnya membantu para ilmuwan membagi manuskrip ini menjadi beberapa bagian, yaitu herbal, astronomi, balneologi, kosmologi, farmasi, dan resep. Di bagian herbal, kamu bisa melihat berbagai tanaman, tapi gambar-gambarnya semuanya ambigu. Tanaman-tanamannya belum teridentifikasi, dan kelihatannya sih nggak asing, tapi bentukannya berbeda dengan yang kita kenal. Bagian astronomi berisi gambaran jelas zodiak, tapi sepertinya 2 halaman terakhir bagian ini hilang. Halaman-halaman itu pastilah menunjukkan Januari dan Februari, yang berarti Capricorn dan Aquarius. Bagian balneologi, kata apa ini? Menunjukkan gambar orang-orang mandi di kolam dan bak-bak. Ada lipatan-lipatan halaman di bagian kosmologi, salah satunya panjang banget, sampai 6 halaman. Tapi lumayan sulit membagi gambar-gambar di bagian ini, karena yang paling banyak adalah desain-desain melingkar. Bagian farmasi disebut begitu karena isinya juga tanaman-tanaman, tapi di sini juga ada wadah-wadah yang mirip dengan toples obat-obatan. Bagian resep sepertinya bagian yang paling misterius. Di sini ada teks yang dibagi menjadi kolom-kolom yang ditandai dengan bintang-bintang di margin kiri. Kira-kira ada resep pancake enak nggak ya? Dari namanya kamu mungkin mikir pasti orang Voynich yang menulis buku ini. Tapi kenyataannya nama manuskrip ini diambil dari Wilfrid Voynich. Dia adalah seorang pedagang buku yang membawa buku ini pada tahun 1912. Kini kita tahu bahwa manuskrip Voynich terdiri dari 240 halaman, tapi ada bukti bahwa dulu halamannya lebih banyak. Ilmuwan mengklaim ada sekitar 28 halaman yang hilang dari manuskrip itu. Nah, kalau kamu suka teka-teki, aku yakin pasti banyak. Kamu juga boleh menafsirkan buku ini. Versi aslinya disimpan di perpustakaan Beinecke di Yale, tapi kamu bisa pesan online untuk salinannya. Nggak mau keluar uang? Universitas Yale juga sudah mengunggah 225 halaman manuskrip ini di websitenya. Nggak ada yang tahu siapa penulisnya dan dari mana asalnya? Bukan, ini bukan soal manuskrip Voynich lagi kok. Yang ini Rohong's Codex yang terdiri dari 448 halaman. Buku ini ditemukan pada abad ke-19 di Hungaria. Ilmuwan pun belum tahu bahasa yang digunakan di dalamnya. Beberapa ahli bilang ini adalah skrip Paleo-Hungaria karena nggak mirip dengan skrip Hungaria kuno, tapi buku ini juga belum bisa dibaca. Buku ini disimpan di Akademi Sains Hungaria dan beberapa halamannya yang beresolusi tinggi tersedia online. Orang yang ingin meneliti buku ini harus punya izin khusus. Kayaknya manuskrip Voynich lebih bisa dipahami ya, mungkin karena gambarnya. Rohong's Codex juga memiliki gambar sih, tapi nggak terlalu berwarna. Kita belum tahu pasti gimana orang-orang Mesir membangun piramida. Gak ada rekaman tertulis dari periode itu, dan para ilmuwan yakin orang Mesir sengaja merahasiakannya. Tapi penemuan arkeologi terbaru mungkin memberi titik terang, setidaknya bagaimana cara orang Mesir mengangkut balok-balok batu raksasa dalam jarak sejauh itu. Peneliti menemukan sistem rampa berumur 4.500 tahun di tambang batu pualam daerah gurun timur Mesir.
Rampa ini sudah ada sejak zaman Firaun Khufu, pembangun piramida Agung Giza, dan terdiri dari rampa sentral dan sepasang tangga dengan banyak lubang-lubang tiang. Orang Mesir kuno menarik kereta tempat mereka menaruh batu pualam raksasa dengan mengikatkan tali ke tiang kayu. Mereka bisa menarik kereta itu dari tambang ke tebing-tebing yang lumayan curam. Tapi material konstruksi piramida itu bukanlah pualam, melainkan granit, mineral yang lebih keras dan berat. Penemuan sistem rampa itu pun tetap nggak menjelaskan apapun tentang gimana orang-orang Mesir mampu mengangkat batu-batu raksasa sampai ke ketinggian piramida yang curam. Dahulu kala di Romawi kuno ada orang pintar bernama Tetua Pliny. Dia adalah salah satu dari orang-orang pertama yang menjelaskan beton Romawi yang terkenal itu. Orang-orang Romawi menggunakan beton ini untuk membangun banyak gedung, termasuk Pantheon. Beton Romawi dikabarkan terbuat dari 3 bagian abu vulkanis dan 1 bagian kapur. Tapi itu bukan abu vulkanis biasa. Orang-orang Romawi percaya bahwa abu vulkanis terbaik adalah yang ditemukan di kota modern Pozzuoli, jadi mereka menggunakan abu ini. Mungkin rasanya nggak ada yang bisa mengimbangi beton modern, tapi beton versi Romawi kuno punya fitur yang lumayan keren. Beton ini jadi lebih kuat kalau udah kena air laut, jadi secara teknis, beton ini bisa dipakai untuk membangun bangunan bawah laut. Bandingin aja sama beton modern. Para ahli bilang beton modern cuma bisa bertahan sekitar 50 tahun. Oh ya, air laut juga bikin beton modern lebih cepat rusak. Ada lagi fitur keren lainnya, beton kuno jauh lebih ramah lingkungan daripada beton modern. Kayaknya udah saatnya nih kita memanfaatkan teknologi kuno lagi. Siap untuk misteri lain? Oke kalau gitu. Mekanisme Antikythera mungkin prototipe MacBook pertama. Enggak deng, bercanda. Namanya diambil dari tempatnya ditemukan, yakni pulau kecil di lepas pantai Yunani yang bernama Antikythera. Pada tahun 1901, para penyelam menemukan reruntuhan kuno secara nggak sengaja. Tujuan awal mereka adalah mencari spons laut. Seperti reruntuhan lain di luar sana, yang ini dipenuhi puing-puing. Tapi ada satu hal yang menakjubkan, ada sebuah mekanisme rumit yang menurut para penyelam itu nggak masuk akal. Tentunya kondisi mekanisme itu sudah lapuk parah, bayangin aja laptop yang udah lama banget tenggelam di dasar laut. Tapi meski begitu, penemuan ini benar-benar bikin ilmuwan yang menelitinya takjub. Hipotesis mereka ini mungkin aja komputer kuno, tapi mereka menepis gagasan itu karena rasanya nggak masuk akal. Lalu sekitar 70 tahun kemudian, peneliti lain menemukan kesimpulan yang mirip. Dan akhirnya para ilmuwan membuat pernyataan akhir, mekanisme itu menghitung dan melacak waktu angkasa. Orang yang menciptakannya jelas sudah lebih maju pada masanya. Saat para peneliti mencoba meniru alat itu tahun 2021, mereka tercengang dengan kemampuannya. Tapi, siapa pencipta dan bagaimana membangunnya tetap menjadi misteri sampai saat ini. Nah, aku punya bonus untuk kalian. Ini adalah Codex Serafinus. Coba lihat deh halaman-halaman ini. Mirip manuskrip Voynich tadi ya. Tapi kodeks ini jauh lebih baru, umurnya cuma 40 tahun karena diterbitkan pada tahun 1981. Buku ini dibuat antara tahun 1976 sampai 1978. Tapi kamu kayaknya nggak bakal bisa membaca ke 360 halamannya deh. Alasannya sederhana, bahasa buku ini imajiner. Buku ini sendiri pun adalah ensiklopedia bergambar dunia imajiner. Sama seperti manuskrip Voynich, buku ini terdiri dari beberapa bagian. Luigi Serafini, penulisnya, membagi ensiklopedia ini menjadi 11 bab. Penulisnya mengklaim tidak ada arti di balik buku ini. Terlebih lagi, katanya dia bereksperimen dengan kata-kata tak berarti untuk menunjukkan para orang dewasa seperti apa rasanya saat anak-anak belum bisa membaca tapi bisa memahami gambar. Kalau kamu juga mau merasakannya, kamu bisa juga kok mencari salinan kodeks ini di internet.